Aduh, susah banget tugas ini. Apa sih Din yang susah? Coba lihat. Ini Iya. gampang ini mah konsep dasar daripada hukum tata negara. Kamu mau nggak tak jelasin istilah sama pengertian tentang hukum tata negara? Oke, jadi hukum tata negara tuh adalah ilmu hukum yang mempelajari tentang negara itu sendiri. Hukum tata negara secara istilahnya itu berasal dari bahasa Belanda, Prancis, Jerman, dan Inggris. Jadi dalam bahasa Belanda itu, hukum tata negara dikenal dengan Staatsrecht. Nah, dari sinilah istilah hukum tata negara mulai dikenal di Indonesia, yaitu dari kata Staatsrecht dengan istilah Staatsrecht, stat yang berarti negara, dan recht yang berarti hukum. So, secara harfiah, Staatsrecht dapat diartikan sebagai hukum negara. Terus dalam bahasa Jerman itu Verfassungsrecht. Kata Verfassungsrecht berasal dari dua kata yaitu Verfassung dan Recht. Verfassung sendiri artinya adalah konstitusi, sedangkan Recht artinya hukum. Jadi Verfassungsrecht merupakan hukum yang membahas terkait konstitusi daripada suatu negara. Bahasa Inggrisnya itu constitutional law, yang dimana dua kata ini berasal dari kata constitution atau konstitusi atau undang-undang dasar, dan law yang berarti hukum. Dan yang terakhir kalau bahasa Prancisnya itu droit constitution, gitu Din. Oh, gitu ya, Syah. Terus kalau pengertian hukum tata negara itu apa sih? Sebenarnya itu gampang Din, HTN tuh. Kalau menurut Van der Poot mengatakan bahwa HTN adalah peraturan perundang-undangan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang masing-masing, terus hubungan satu dengan yang lainnya, dan hubungan dengan individu atau dalam kegiatannya. Jadi di sini menurut Van Vollenhoven, HTN adalah hukum yang mengatur segala organisasi dalam negara dan masyarakat, hukum adat, serta hubungan antara bagian-bagian negara tersebut. Lalu menurut Urre menyatakan bahwa HTN merupakan himpunan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, tugas serta wewenang, alat-alat perlengkapan negara, dan hubungan antar lembaga negara tersebut. Sementara itu, menurut Burkens dan kawan-kawan berpendapat bahwa HTN adalah hukum yang mengatur dasar-dasar dan struktur negara serta cara kerja lembaga-lembaga negara tersebut dalam menjalankan kekuasaan negara. Ketiga pendapat ini menekankan bahwa HTN berkaitan erat dengan pengaturan kekuasaan, struktur lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan. Nah, jadi kesimpulan dari HTN itu adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik, yang dimana definisi HTN sendiri telah dikembangkan oleh para ahli nih Din, sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi, dan mekanisme hubungan antar organ negara itu. Nah, terus HTN dalam arti luas itu mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam atau Staat in Rust, maupun mempelajari hukum negara dalam keadaan bergerak, yaitu Staat in Beweging. Guys, kalian tahu nggak sih kalau di HTN itu ada objek hukum tata negara? Apa tuh? Jadi, objek hukum tata negara itu adalah negara. Di sini yang dimaksud dengan negara itu adalah negara dalam pengertian nyata, yaitu negara tertentu yang berkaitan dengan waktu dan tempat secara spesifik. Nah, juga di sini tuh ada ruang lingkup kajian kayak meliputi organisasi negara yang terdiri dari lembaga-lembaga negara. Habis itu, interaksi antara lembaga negara dan kekuasaannya serta mengenai warga negara. Jadi, pembahasan dalam studi hukum tata negara ini didasarkan pada konstitusi negara, khususnya dalam konteks Indonesia menggunakan Undang-Undang NRI tahun 1945. Wah, dari tadi orang-orang ini nggak ada ngasih tahu sumber hukum tata negara. Emang apa aja sih sumber hukum tata negara itu? Sumber hukum tata negara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu hukum material, yang kedua itu hukum formil. Nah, dalam hukum material itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kemerdekaan Republik Indonesia, yang kedua itu Pancasila. Nah, untuk yang sumber hukum formil itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua itu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang ketiga itu Undang-Undang, yang keempat itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang kelima itu Peraturan Pemerintah
Yang keenam itu keputusan presiden, dan yang terakhir itu peraturan daerah. Oh, jadi gitu ya sumber-sumber hukum tata negara. Tapi kamu tahu nggak asas-asas hukum tata negara itu? Apa tuh? Jadi di asas-asas itu ada prinsip Pancasila, yaitu di mana setiap tindakan pemerintah dan masyarakat harus sejalan dengan ajaran Pancasila yang menjadi sumber hukum material. Yang kedua, adanya asas negara hukum setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Asas kedaulatan rakyat demokrasi, yaitu di mana kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adanya legislatif yang membuat undang-undang, contohnya DPR, eksekutif yang melaksanakan undang-undang tersebut, contohnya presiden, dan adanya terakhir yudikatif yang mengawasi dan mengadili pelanggaran hukum, contohnya Mahkamah Agung. Sampai sini kamu ngerti nggak asas-asas HTN ini? Oh, ngerti banget, Wak. Makasih ya. Jadi di Indonesia ada beberapa contoh kasus yang melanggar asas-asas hukum tata negara. Adalah kasus korupsi EKTP yang melibatkan mantan Ketua DPR Setia Novanto. Apa yang terjadi? Setia Novanto terlibat dalam kasus mega korupsi proyek EKTP. Duit negara yang seharusnya buat kepentingan rakyat malah dikorupsi. Nilainya nggak main-main loh, triliunan rupiah. Nilai-nilai yang dilanggar yaitu hal-hal ini melanggar sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena akibat dari korupsi ini, rakyat tidak mendapatkan pelayanan publik yang layak, padahal mereka sangat membutuhkannya. Selain itu, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga ikut dilanggar. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk menciptakan kesejahteraan justru dikorupsi dengan kepentingan segelintir orang. Din, tahu nggak perbedaanmu sama bentuk negara? Apa tuh? Kalau bentuk negara itu banyak, kalau kamu cuma satu. Oke, bentuk negara itu ada 3, teman-teman. Pertama, ada negara kesatuan. Negara kesatuan itu apa, teman-teman? Pembahasan tentang negara kesatuan. Artinya pemerintahannya itu terdiri hanya satu pusat saja, tidak terbagi atas kekuasaan-kekuasaan yang lainnya. Kalau bentuk negara federal, itu kekuasaannya dibagi atas beberapa negara. Nantinya negara-negara ini memiliki kekuasaan yang berbeda-beda, teman-teman. Akan tetapi tidak dapat melebihi daripada kekuasaan pusat nantinya. Contoh negara federal ini paling simpel ialah Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir adalah konfederasi. Kalau konfederasi ini biasanya gabungan-gabungan daripada negara yang membentuk suatu organisasi besar. Contohnya ASEAN, PBB, dan banyak sekali. Dan di sini perbedaan yang signifikan antara konfederasi dan federasi ialah bahwasanya kalau federasi pemerintahan pusatnya itu lebih kuat. Kalau konfederasi pemerintahan pusatnya tidak terlalu kuat. Kemudian saya akan lanjut ke dalam bentuk pemerintahan, teman-teman. Bentuk pemerintahan di sini ada beberapa yang saya jelaskan, teman-teman. Di antaranya pertama adalah oligarki. Kalau pemerintahan dalam bentuk oligarki artinya sebuah pemerintahan dalam negara itu dijalankan oleh beberapa sekelompok penguasa. Kemudian ada tirani. Kalau tirani itu biasanya penguasaan pemerintah itu dijalankan oleh satu orang saja dan secara absolut. Kemudian yang terakhir ada, selain yang nantinya juga akan saya jelaskan, ialah demokrasi. Kalau demokrasi simpelnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian ada juga pemerintahan monarki. Kalau monarki ini simpelnya ialah kerajaan. Biasanya dijalankan oleh anggota kelompok suatu keluarga. Contohnya di Arab Saudi ataupun Inggris. Kemudian yang terakhir ada parlemen. Sistem pemerintahan seperti ini biasanya kekuasaan legislatifnya lebih tinggi daripada eksekutif, teman-teman. Jadi gitu, Din. Pembahasan tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Oh gitu ya, oke.
ada pemilik HP. Ada panggilan masuk. Mohon segera diangkat.